Halo sahabat firman Tuhan, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dari 4 pertemuan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022, menurut saya bagian yang paling penting adalah pertemuan yang ketiga, karena ini akan menjadi dasar bagi iman serta hidup kita. Pertemuan ketiga diberi judul Allah Sumber Harapan karena kasih setianya. Mengapa menjadi begitu penting? Karena ketika kita menyadari, ketika kita memahami, serta mengalami kasih setia Allah di dalam hidup kita, maka kita pun tentu berkeinginan membalas kasih setia Allah ini di dalam hidup kita. Tanpa pengalaman dikasihi oleh Allah, kita akan kesulitan, bahkan mungkin kita tidak dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Namun pada kenyataannya, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan hidup yang berat. Kadang tidak mengenakan, mungkin kadang mengecewakan, ataupun juga masalah-masalah yang datang bertubi-tubi membuat kita seringkali meragukan kasih Tuhan, membuat kita seringkali mempertanyakan apakah kasih Tuhan telah berubah terhadap diri saya sendiri. Dampak dari kita meragukan kasih Tuhan ini, maka kita akan menjauh dari Tuhan dan mungkin saja menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dalam minggu yang ketiga bulan Kitab Suci Nasional, kita akan merenungkan dari kitab Nabi Hosea. Di sana dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut luka kita. Allah telah menerkam dan yang telah memukul. Sebuah gambaran akan Allah yang memberi hukuman bagi bangsa Israel dan mungkin saat sekarang mungkin juga bagi kita. Pertanyaannya, apakah benar Allah kita Allah yang menghukum umat manusia? Bagi saya ada benarnya. Karena ini juga bagian dari iman kita, kita tidak dapat menolaknya seperti banyak yang tertulis di dalam kitab suci bahwa Allah terkadang ditampilkan sebagai Allah yang menghukum karena Ia ingin menunjukkan kebenaran dan keadilan Allah sendiri. Namun tidak semua hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan itu adalah hukuman dari Allah. Dan bagian yang terpenting dari ayat ini adalah bahwa hukuman Allah tidak akan merubah kasih setianya kepada manusia. Allah yang membalut dan Allah yang menyembuhkan kita menandakan bahwa kasih setia Allah tak pernah berubah. Ia tetap akan membuat kita bangkit dan hidup. Dikatakan kasihnya bagaikan fajar dan juga air yang mengaliri bumi. Kasihnya tetap menghidupkan bagi kita. Sebagai contoh, seorang anak yang mungkin karena tidak mau belajar, main HP melulu, maka orang tuanya menghukum anak ini dengan mengambil HP-nya barangkali dalam waktu 2 ataupun 3 jam agar si anak ini mau belajar. Mungkin secara spontan si anak merasa ia dihukum papanya, ia dihukum mamanya, ia akan mengatakan papa jahat ataupun mama udah gak sayang lagi sama aku. Tetapi sebagai orang tua, saya yakin hukuman yang diberikan tentu tidak pernah merubah kasih yang ada pada si anak. Bahkan mungkin terkadang hukuman menjadi bentuk kasih dan bentuk kepedulian kita sebagai orang tua agar anak dapat belajar menjadi anak yang baik dan pintar. Kasih Allah tak pernah berubah. Bentuk kasihnya bisa saja berubah. Bisa saja dalam bentuk yang kita pikir ini adalah hukuman dari Allah. Bisa saja Tuhan memakai kebangkrutan kita, memakai peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, kita dikecewakan oleh teman, oleh pasangan hidup kita ditipu, kita mengalami sakit penyakit, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pandemi COVID kemarin ini, agar kita justru menjadi anak yang baik dan pintar, agar kita justru menjadi pribadi yang tangguh dan taat kepada Tuhan. Mungkin saja Tuhan Allah sedang menunjukkan kasih-Nya dalam bentuk hukuman. Maka pesan Allah melalui Nabi Hosea adalah agar kita mau mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah.
agar kita juga sampai kepada tahap Allah yang membalut dan Allah yang menyembuhkan. Bukan berhenti kepada Allah yang menerkam dan memukul kita. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Allah menginginkan kita mengasihi Dia dan tumbuh di dalam pengenalan akan Allah sebagai bentuk ucapan, ungkapan, syukur, dan kesadaran atas kasih setianya kepada kita. Ini yang menyenangkan Allah lebih daripada korban-korban penyembahan, lebih daripada praktek-praktek ataupun ritual-ritual keagamaan. Namun sayangnya kasih setia Tuhan Allah kita balas dengan ketidaksetiaan kita. Kita melakukan praktek-praktek keagamaan namun gagal di dalam pengenalan akan Tuhan Allah. Kita gagal bertumbuh di dalam kasih dan kesetiaannya. Kasih setia kita dikatakan bagaikan kabut dan embun yang hilang. Kita mengingkari kasih setia Allah di dalam hidup kita dengan cara berlaku tidak setia kepada Allah, maka dikatakan hukum Allah keluar seperti terang. Tidak ada yang tersembunyi. Kebenaran dan keadilan Allah akan datang sebagai hukuman atas tindakan yang kita lakukan. Semoga renungan singkat ini juga membuat kita semakin menyadari bahwa kasih Allah tak pernah berubah di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami satu hal yang tidak mengenakan, kita mau percaya meskipun terkadang kita merasa dihukum, tapi kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita. Dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus justru menunjukkan kasih setianya kepada orang yang berdosa. Dia tetap merangkul meskipun manusia berdosa. Dan sebagai bahan permenungan kita bersama, siapakah yang kita hidupi saat sekarang? Apakah Allah penghukum ataukah Allah pengasih? Teman-teman dapat memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya akan menutup renungan singkat ini dengan sebuah kisah. Ada seorang tukang pahat, ketika ia menemukan batu di jalanan, maka ia membawa pulang batu itu. Sesampainya di rumah, maka batu itu dipahatnya berhari-hari, dan akhirnya terciptalah sebuah karya, sebuah patung yang sangat indah. Ketika teman-temannya datang melihat patung tersebut, mengatakan Anda sangat hebat memahat patung itu. Tetapi yang tidak disangka-sangka adalah jawaban dari si pemahat tersebut. Patung yang indah sudah ada di dalam batu tersebut. Saya cuma membuang batu-batu yang tidak perlu agar patung tersebut semakin nampak dan semakin terlihat jelas keindahannya. Mungkin saja ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, Tuhan sedang memahat kita, Tuhan sedang membuang hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, agar kita menjadi sebuah pribadi yang baik, menjadi sebuah pribadi yang seperti Tuhan Yesus yang indah terlihat. Batu-batu, hal-hal yang tidak baik, Tuhan telah pahat dan telah buang di dalam hidup kita. Semoga kita dapat mengalami kasih setia Tuhan dan juga dapat hidup di dalam kasih setianya Tuhan Allah. Terima kasih, semoga renungan singkat ini sungguh bermanfaat. Biar jadilah terang.